Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrita Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, video reaksi hari ni aku nak react kepada satu video dari channel Bung Ropan. Menarik guys Selain daripada Bung Binder, bola Bung Binder tu, satu lagi channel yang memang selalu aku ikuti adalah channel Bung Ropan. Tapi ini adalah kali pertama aku buat reaksi kepada konten daripada Bung Ropan ni. Video dia menarik guys Bertajuk Satu Gelandang dan Pemain Belakang on the Way guys. Wow, menarik guys. Keakraban Jay Izyes, Eva Jenner dan juga Ole Romani. Wow, Ole Romani, sebut yang nama tu memang kita ternanti-nantikan bila Ole Romani akan gabung. Pastinya kita nak lihat dalam konten ini adakah Ole Romani sedang diusahakan untuk bergabung guys Okay guys, mari sama-sama kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman sama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat. Dan kita bicara soal Ole Romani ya. Ole Romani ini ketika sebelum-sebelumnya melawan Lens, dia katanya tidak bisa menerima salaman berjabat tangan dengan Eva Jenner. Sempat ini viral ya. Kemudian dia dihajar oleh netizen kita, tapi Ole bilang itu hanya salah paham. Dia dan Eva baik-baik saja ya. Jadi tidak ada masalah apapun dengan Eva karena dia sudah bersalaman lebih dulu, dan itu dibuktikan ketika pertandingan kemarin juga melawan timnya Jay Izyes, Venezia. Memang Utrecht kalah dengan 1-2 di markas mereka. Tapi bukan soal kekalahan yang perlu saya bicarakan di sini, tapi keakraban ya. Dan Ole membuktikan dia dengan Ivar aman-aman saja. Pertemanan luar biasa, persahabatan mereka. Apalagi seusai pertandingan, Jay Izyes, Ivar dan Ole ini bersama-sama foto. Ya, apakah ini suatu sinyal bahwa ketiganya akan bersama di tim nasional kita untuk akan datang, karena Ivar dan Jay sudah pasti ya pemain punggawa tim nasional kita ya, di bawah pelatih Sintayong. Tinggal menunggu apakah Ole ini mau ya segera untuk mengikuti jejak dari Ivar, rekan dia di Utrecht, dan juga Jay Izyes. Saya pikir ada pembicaraan khusus di antara mereka. Ada ajakan-ajakan godaan dari Ivar, tentunya Jay Izyes, banyak lah pemain-pemain dari Belanda, termasuk dari Tom Hai, Ragnar Oratmangun ya. Mereka semua akan meminta kalau boleh Ole Romani cepatlah memutuskan untuk bisa ikut, karena selama ini kan banyak netizen itu masih penasaran apakah Ole ini akan jadi bagian penting di lini serang timnas kita, karena kita membutuhkan striker atau penyerang. Nomor 9 yang ada depan itu Ole yang paling terdepannya, yang nama dia. Tidak ada nama lain, tapi sekarang PSSI masih belum memastikan apakah Ole ini akan diambil, akan ikut bersama. Walaupun sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir Ole sebelumnya dalam video conference bersama-sama, tapi kita menunggu saja ya. Walaupun sebelum-sebelumnya juga Pak Sumardi sebagai Ketua BTN mengatakan Ole salah satu yang dibidikan target mereka ya untuk. Namun ya kita belum tahu sampai saat ini ya. Semoga Ole bisa dengan kejadian kemarin bersama-sama dengan Jay dan Ivar, dia bisa memastikan ya pendirian dia teguh bahwa dia akan masuk ya untuk tim nasional kita. Semoga ini kan menjadi harapan. Bicara soal pemain kan banyak juga teman-teman netizen itu menanyakan, Bung, siapa yang ada? Sudah bulan Agustus ini. Itu pergerakannya bagaimana? September, sebulan lagi. Kemarin salah satu exco Pak Arya, ya rekan juga saya Pak Arya Sinulinga mengatakan ada. Ya dia bilang. Tapi itu belum di sektor depan atau di lini serang. Ini masih berusaha terus, masih mencari. Yang Pak Arya bilang mungkin yang ada masuk ya sementara digodok sekarang adalah lagi-lagi pemain belakang. Satu lagi gelandang. Belum bisa ya kita ketahui siapa itu. Itu hanya sinyal yang diberikan oleh Pak Arya bahwa akan ada. Intinya satu gelandang, satu pemain belakang. Ya kita tahu. Kalau di belakang bisa saja mungkin Kevin Dix, kita belum tahu. Ya karena namanya ini masih juga tanda tanya. Ya Tristan Goyer. Ya kemudian ada Eliano Reinders. Karena kalau melihat dari apa yang dikatakan Bang Arya itu, bahwa nama-nama ini tidak populer yang selama ini dibicarakan oleh publik
yang terus digaungkan. Jadi rupanya ada kejutan. Makanya yang sebelum-sebelumnya saya bilang di konten saya ada semacam silent operation di sini, ya, operasi sunyi senyap untuk kemudian memberikan kejutan. Makanya tidak boleh disebutkan nama itu. Nah, kita tinggal tunggu di bulan Agustus ini karena kita kan akan main melawan Arab Saudi di putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia itu tanggal 5. Kita ke Jeddah. Balik tanggal 10. Kita main bersama Australia. Jadi karena entah mau di GBK, tapi sebelumnya kan dibilang di DBT, di Gelora Bung Tomo. Ya, tapi itu menjadi urusan PSSI untuk bisa menentukan stadion karena di GBK itu kan baru dipakai steril oleh kedatangan Paus Fransiskus ya dari Vatikan untuk berkunjung. Jadi kita belum tahu akan di mana. Di mana aja, tapi yang penting kita harus bisa mendapatkan poin melawan Australia. Ya, mau di GBT atau di GBK. Juga berusaha untuk bisa paling tidak dapat poin 1 angka aja melawan Arab Saudi. Walaupun ini terasa agak sulit, tetapi kita harus lakukan itu. Tapi kalau Ole misalnya, ya, Ole kemudian datang, tentunya ini kabar bagus, ya. Ini seandainya, karena belum juga mendapatkan sinyal positif. Kata Bang Arya kemarin tuh belum masih terus dicari. Nah, kalau ditanyakan siapa itu pemain tengah, kita juga belum tahu karena belum bisa umbar ke publik. Juga pemain belakang. Ya, semoga ada pemain-pemain yang oke, yang bagus sesuai dengan keinginan dari PSSI Pak Erik, dan juga yang paling penting adalah Sintayong sebagai pelatih kepala. Ya, jadi kita akan ikut karena Ole kemarin, ya kalau bicara dengan kembali ke Ole, dia membuat 1 gol, kalah 1-2 dari Venezia, tapi dia membuat gol penyama. Dia masuk di babak kedua menggantikan Trosan ya, dia di babak kedua. Dan menit 72 dia masuk, kemudian dia bisa mencetak gol balasan 1-1 sebelum mereka kalah di injury time dari timnya Jai Isis. Usai pertandingan mereka menyempatkan diri untuk bercakap-cakap tentunya bertiga dengan Ivar, Jai dan Ole ini tentunya untuk kerapan yang luar biasa. Semoga ini akan terus bisa menjadi sinyal positif ketiganya akan terus bersama ya. Ketika Ole bisa memutuskan pendirian dia ikut di tim nasional, tapi semua berpulang pada Ole. Makanya PSSI sendiri sedang berusaha mencari pemain-pemain lain. Jika tidak mendapatkan Ole, seandainya ini ya mungkin ada alternatif lain yang sedang dicari untuk pada Agustus ini bisa dapatkan. Itu sehingga mereka cepat dinaturalisasi. Tapi ini berkejar dengan waktu ini. Sudah minggu pertama di Agustus. Jadi mesti cepat memang untuk melakukan, paling tidak minggu kedua sudah bisa aman semua, kata Bang Arya. Kalau untuk gelandang dan pemain belakangnya sudah semua proses surat-surat sudah diurus semua, kelengkapan surat-surat tinggal naik nantinya untuk kemudian dibicarakan di DPR RI. Ya, setelah DPR RI tentunya ada tahap-tahap selanjutnya ke depan ya, ada kepres turun ya sebelum ada pengambilan sumpah pemain. Ya, semoga kita menunggu kabar baik ya dari PSSI, siapa pemain depan yang akan dapat, ya juga pemain tengah yang seperti sudah dibilang ya, termasuk pemain belakang. Tapi saya sendiri masih mengharapkan ya kalau bisa Ole yang bisa datang untuk bermain di tim nasional kita, karena saya ingin melihat penampilan sesungguhnya Ole ya. Dia pemain yang sangat baik, tapi berbulang sendiri dari pemain itu sendiri. Ya, kalau dia mau silakan mungkin datang untuk berjabat tangan dengan ketua umum, karena sebelum berjabat tangan tentunya ini belum ada sinyal positif. Kita tunggu. Oke teman-teman, sampai di sini saya berbicara dengan Ole Romani yang baik-baik saja dengan Ivar Jenner, dan juga ada sinyal dari Bang Arya yang sudah mengatakan ada pemain datang, gelandang dan pemain belakang dengan Bung Ropan. Ciao. Alright guys, itu dia daripada Bung Ropan berkenaan dengan Ivar Jenner, Jai Izias dan juga Oleg Romani sempat mereka berbual-bual selepas perlawanan persahabatan di antara FC Utrecht dan juga Venezia, mana Venezia telah menang 2-1 dan Oleg Romani sempat menjadikan gol untuk FC Utrecht. Ivar Jenner dan juga Jai Izias bergambar bersama dengan Oleg Romani. Adakah ini satu petanda yang baik guys Mungkin Ivar dan juga Jai sedang memujuk untuk Oleg Romani bergabung dengan timnas Indonesia guys Kita doakan semoga nanti Oleg Romani ni terbuka hati dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pastinya Ivar Jenner dan juga Jai Izias pasti menceritakan benda-benda yang baik-baik saja apabila bergabung dengan timnas Indonesia ni guys Okay guys, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk tekan like. Terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Pada teman-teman yang mungkin belum subscribe lagi, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.